Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin hari ini masih konsolidasi atau setway dan masih di angka 58, 59, 60, 61 ribuan dolar ya. Dan semoga saja penutupan ini bisa tembus di angka 60.000 dolar di minggu ini, nanti malam mudah-mudahan kembali lagi bangkit gitu ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan beberapa idol lain, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Di saat market lagi bearish aja, di Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak sekali launchpad airdrop itu rata-rata listingnya itu di Bitget. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin dengan potensial kenaikan luar biasa yang saya tahan di Bitget ini untuk di tahun 2025 mendatang. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat Bitcoin menggunakan time frame mingguan, nah kita lihat ya bahwa sejarah ini menunjukkan bahwa Bitcoin ini cenderung mencapai titik tertingginya dari 150 hingga 160 hari setelah terjadinya halving ya. Itu berarti Bitcoin itu akan keluar dari rentang reakumulasi ulang ini pada akhir September 2024. Nah, ini jika kita berpatokan tahun 2020 ya. Jadi setway ini memakan waktu sekitar 150 hingga 160 harian. Dan ini juga bakal terjadi sepertinya di tahun 2024 ini, yang mana memakan waktu kurang lebih dari 160 hari. Dan itu diprediksikan, maka dimulainya bull market yang kotak warna hijau seperti tahun 2020, itu di bulan September tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, rata-rata pengembalian bulanan historis untuk bulan September adalah minus kurang lebih 4,48%, dengan kenaikan tertingginya itu sekitar dan ini pernah terjadi gitu ya di bulan September itu hanya 6%. Nah, ini terjadi tahun 2020. Sedangkan untuk bulan Oktober itu rata-rata pengembalian bulanannya adalah kurang lebih dari 22%. Jadi Bitcoin cenderung naik ya, sudah masuki bulan Oktober. Dan ini tidak akan terkejut jika Bitcoin mengkonsolidasi lebih sedikit jauh setelah akhir September untuk mencapai terobosan di bulan Oktober 2024 ini. Ya, antara September atau di Oktober konsolidasi Bitcoin ini bakal selesai ya. Siap-siap aja. Saya bilang selalu katakan momen buy the dip kayaknya baik-baik aja sebelum tahun 2025 mendatang. Bitcoin kita lihat ya, ketika menggunakan time frame mingguan perlu ditutup pada minggu ini itu di atas 58.450 dolar. Ya, kayaknya sih udah tercapai ya untuk konfirmasi dasar di warna hitam ini. Jadi area supportnya semoga saja masih bertahan di angka 58 ribuan. Dan penutupan minggu seperti itu juga itu akan mengamankan high low warna biru. Dan kalian bisa lihat ini multi minggu sehingga karena HL ini kira-kira menyatu dengan dasar channel. Dan kalian bisa lihat uji coba ulang konsolidasi masih tetap berjalan sesuai dengan tahapan dan rencana di area support 58.000, kemudian area resisten itu hingga 65.000 dolar. Nah, kita nantikan banget ya. Dan jika kita tarik lebih panjang lagi menggunakan time frame bulanan, kalian bisa lihat ini tahun 2016 ya, 2020 dan 2024 pas terjadi halving adalah warna biru ini. Dan kalian bisa lihat ya, sebelum dan sesudah halving Bitcoin, itu Bitcoin selalu mengalami konsolidasi. Begitu halving yang kedua tahun 2016, kemudian 2020, dan 2024 ini masih dalam skenario-nya. Makanya saya bilang udah kayak tangga aja nih ya. Momen buy the dip, ya kenaikan setelah halving itu Bitcoin, setelah terjadi halving itu kenaikannya bisa hingga 2 hingga 4 kali lipat dari terjadinya halving Bitcoin tersebut. Makanya, kayaknya baik-baik aja sebelum di tahun 2025 mendatang. Dan selain itu juga bahwa Starbucks mereka telah menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin di negara El Salvador ini dalam video singkat tersebut ya. Selain itu juga bahwa negara Brazil mengatakan siapapun yang ketahuan menggunakan VPN untuk mengakses Twitter akan didenda hingga 8.874 dolar per harinya. Jadi bahwa negara Brazil telah mensuspend dari Twitter, jadi tidak ada akses lagi katanya di negara Brazil menggunakan Twitter. Bahkan mereka mendenda hingga 8.874 dolar atau platform X ini ya. Ya, selanjutnya datang dari Dox. Oke, ini banyak banget beberapa informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, kita lihat volume perdagangan mereka hari ini sepertinya terjadi penurunan hingga 458.000 dolar.
dalam waktu 24 jam terakhirnya 458 juta dolar, maksudnya 455 ribu ya, tapi juta dolar. Dan market cap mereka secara global itu di atas 600 juta dolar. Dan bayangkan, ini masih early banget karena mereka wajar sih ya ketika mereka listing. Karena apalagi dari airdrop dapat gratisan, pasti mereka banyak yang melakukan klaim dan melakukan penjualan atau withdraw dari hasil airdropnya tersebut. Sehingga itu berdampak bagi harga dari si DOX sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas dari DOX ini udah besar banget. Jadi transaksi mereka itu lebih kelihatan kencang. Jadi kalau misalkan dia sudah memasuki fase bull market, kenaikan dari DOX kemungkinan ini bakal lebih kencang seperti beberapa meme coin ya, seperti BONG, PP, Dogecoin, atau Shiba Inu. Dan ini masih potensi banget dan salah satu meme coin terbaik gitu ya di jaringan Ton blockchain. Apalagi mereka sudah listing di beberapa CEX besar ya, seperti Binance, KuCoin, OKX, Bybit, Bitget, Get.io, Maxi, dan banyak banget beberapa exchange besar yang sudah menerima dari si DOX ini. Bayangkan, kalau mereka listing di salah satu bursa terbesar di Amerika Serikat, Coinbase, nah ini pasti bakal berdampak banget pemompaan dari si DOX ini. Makanya beberapa event termasuk sistem pembakaran yang mengurangi supply dari DOX, kemudian juga listingnya DOX di banyak exchange selain dari Coinbase, ada juga Robinhood, target mereka yang bakal diprioritaskan mungkin di kuartal ketiga atau keempat tahun ini atau di tahun 2025 mendatang. Jadi potensi buat kenaikan DOX buat minimal kill 10 kayaknya baik-baik aja gitu ya. Kemarin juga kan agak ada sempat gangguan dari si komunitas dari Ton blockchain karena gangguan ini itu berdampak juga bagi transaksi yang terjadi di Ton blockchain, khususnya buat beberapa meme coin seperti Notcoin, Altcoin, dan beberapa lagi termasuk DOX juga. Dan ini membuat lonjakan harga yang kemarin sehari Jumat atau hari Sabtu ya, kenaikan dari DOX itu lumayan 25% pemompanya. Dan kalian bisa lihat ya, transaksi dalam 2 hari bahwa transaksi Ton blockchain itu tembus hingga 20 juta transaksi. Dan itu juga mendongkrak dan menguji kekuatan atau ketahanan dari Ton blockchain ini. Dan ini banyak sekali beberapa transaksi yang terjadi yang mana itu berdampak bagi volume perdagangan dari si DOX sendiri, dan itu naik hingga 11,74 triliun rupiah ya, jadi kurang lebih sekitar 748 jutaan dolar kalau nggak salah berapa gitu ya. Bahkan laporan dari Ton blockchain, mereka telah mencapai ATH terbaru mereka dengan 1,1 juta pengguna yang aktif dalam waktu harian ya, 24 jam. Bahkan hari ini Ton mencapai tonggak sejarah baru, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 1,1 juta pengguna on-chain aktif harian mereka. Bahkan minggu ini saja pengguna aktif harian itu telah melampaui 1 juta pada 3 hari yang berbeda. Jadi transaksi dari si Ton blockchain ini luar biasa banget. Makanya potensi buat si DOX dan beberapa altcoin serta meme coin dari blockchain Ton, aduh kayaknya tinggal tunggu lonjakan yang lebih kencang lagi gitu ya buat si DOX ini. Ini potensial banget. Apalagi dia belum mencapai gebrakan yang lebih besar karena mereka baru saja listing di beberapa bursa. Jadi penantian buat mompanya siap-siap aja nih ya. Yes, minimal melakukan kill 1 atau 0,2 dolar gitu ya. Amin. Yes, mungkin itu aja dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, smile disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena bagi keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.